Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tepat pada saat kritis ini, Tan Yun berteriak, "Zisan, hidupku hari ini tergantung padamu. Jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan sucinya, dia tidak bisa melepaskan indranya. Keluar dengan cepat, dan hancurkan matanya dulu," ucap Tan Yun. "Bawahan patuh, Tuan, tolong tunggu," ucap Zisan. Ketika suara cemas Zisan terdengar dari benak Tan Yun, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari telinga kanan Tan Yun, dan tiba-tiba berubah menjadi warna ungu yang setinggi langit, sebagai 3.000 kaki di depan Tan Yun. Zisan membuat suara yang keras, tubuhnya melonjak dengan kekuatan supernatural. Dia membuka taringnya yang ganas, mengangkat kuku depan kanannya, dan meraih cakar kanan Spartaro yang tak berdaya seperti kail raksasa. "Sialan, apa-apaan ini? Mata komandan ini," ucap Spartaro menjerit liar, darah menyembur, dan kaki kanan Zisan membelah matanya. Spartaro yang tak terlihat tidak melepaskan tangan yang memegang dagu Tan Yun. "Jing Yun, apakah menurutmu Panglima akan melepaskan secara tidak sadar jika dia buta? Kamu salah. Tidak peduli apa, kamu akan mati," ucap Spartaro meraung mengerikan. Ketika lengannya hendak mengerahkan kekuatan, Zisan membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Spartaro dengan keras, dan segera, berdarah. "Sialan, komandan ini akan mencabik-cabikmu," ucap Spartaro mengutuk kesakitan, dan dia buru-buru melepaskan dagu Tan Yun dengan kedua tangannya, karena, jika dia tidak melepaskannya, tulang pergelangan tangan kanannya akan digigit oleh Zisan. Setelah Spartaro melepaskan dagu Tan Yun dengan kedua tangannya, dia masih menunggangi tubuh Tan Yun, tangan kirinya terbuka, dan dia mencengkram leher Zisan dengan kasar. Segera, Zisan tampak kesakitan dan harus melepaskan pergelangan tangan kanan Spartaro. "Pergi ke neraka," ucap Spartaro meraih leher Zisan dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan meledak ke arah pintu wajah Zisan. "Tuan selamatkan aku," ucap Zisan. Mata Zisan penuh dengan keputusasaan, dia tahu bahwa dia tidak tahan dengan pukulan Spartaro. Tan Yun yang terluka parah, meraung keras. Sekarang dia hanya memiliki satu keyakinan untuk menyelamatkan Zisan dan membunuh Spartaro. Zisan mengikuti dirinya sendiri dan meninggalkan jurang sengit Dewa Menelan, sangat percaya pada dirinya sendiri, dia tidak boleh membiarkannya mati. Juga, jika Zisan meninggal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena, begitu Zisan meninggal, Spartaro, yang buta di kedua matanya, akan memulihkan kekuatan sucinya dan melepaskan indera ilahinya, dengan ranah Raja Dewa kelas 4, membunuh dirinya sendiri tidak berbeda dengan mencubit semut. Dan semua pasukan keluarga Bai akan mati. "Aku bertarung denganmu," ucap Tan Yun yang terluka parah, segera membakar jiwa Raja Suci Hongmeng, dan nyala api yang mengepul membakar kepalanya. Dengan membakar jiwa Raja Suci, kekuatan Tan Yun sangat meningkat, dan dia berjuang untuk bangun, tangannya menghantam lengan kanan Spartaro, menyebabkan tinju kanannya menghantam udara tanpa mengenai wajah Zisan. Tan Yun memeluk lengan kanan Spartaro dengan erat dengan kedua lengannya, mengaitkan kakinya di pinggangnya, melakukan teknik ground melee lock, dan mengendalikan tubuhnya dengan kakinya. "Hancurkan untukku," ucap Tan Yun. Tan Yun yang terluka parah, menyemburkan darah, dan lengan kanan Spartaro dengan cepat berubah bentuk di bawah kekuatan lengannya. "Komandan ini tidak akan mati," ucap Spartaro meraung, bahkan membakar jiwa Raja Dewa. Dan tangan kirinya masih mencubit leher Zisan dengan erat, dia tahu bahwa tidak peduli kapan, dia tidak bisa melepaskannya, jika tidak, di bawah upaya bersama Zisan dan Tan Yun, dirinya yang buta akan mati lebih cepat. Ketika Tan Yun melihat bahwa Spartaro membakar jiwa Raja Dewa, dia benar-benar cemas, mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya dan berteriak, dan lengannya kembali mengerahkan kekuatan. Retak, Tan Yun dengan paksa mematahkan lengan kanan Spartaro dengan kedua tangannya. Spartaro menjerit, berjuang untuk bangun. Tan Yun melepaskan pinggang Spartaro dengan kakinya, meraih lengan Spartaro yang patah dengan tangan kanannya, dan menggunakan tulang tajam yang patah oleh lengan yang patah untuk membawa aliran darah menembus leher Spartaro. "Puci, puci." Tan Yun tiba-tiba berbalik, duduk di punggung Spartaro, dan menggunakan tulang lengannya yang patah untuk memasukkan ke punggungnya terus-menerus. Setiap kali dia memasukkan,
ada aliran darah, dan Spartaro menjerit. Segera, Tan Yun melemparkan lengan yang patah dengan tangan kanannya, membuka tangannya, mencengkeram dagu Spartaro dengan tiba-tiba, dan meraung, "Kamu bajingan, tidakkah kamu ingin mematahkan leherku? Oke, aku akan melakukannya sekarang. Biarkan kamu merasakan kekuatanku," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun seperti binatang buas primitif dan gila, melakukan yang terbaik untuk menggerakkan dagu Spartaro. Leher Spartaro mati-matian melawan, tetapi lehernya telah ditusuk dan dia tidak berdaya. "Tidak!" Retak. Teriakan putus asa Spartaro berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun memutar lehernya dengan tiba-tiba. Segera, tinju kanan Tan Yun terus memukul kepala Spartaro hingga menghancurkan tengkoraknya dan menghancurkan jiwanya. Dan sampai Spartaro meninggal, tangan kirinya masih mencubit Zishan dengan erat. Tan Yun berdiri dengan terhuyung-huyung, mengambil pedang ilahi yang mulia surgawi kelas atas dari tanah, dan mengayunkannya ke bawah dengan tiba-tiba. Uci! Ujung pedang yang tajam memotong 5 jari tangan kiri Spartaro, dan baru kemudian Zishan bisa bernapas. Plop! Tan Yun yang lemah dan terluka parah, jatuh ke tanah, tubuhnya tiba-tiba menyusut ke ketinggian normalnya. "Puan, apa kabar?" ucap Zishan. Zishan mengubah dirinya menjadi seorang wanita dengan rok ungu yang menakjubkan, dan buru-buru berjongkok di samping Tan Yun, menatap Tan Yun yang berdarah dari 7 lubang, dan berteriak panik. "Yuner," ucap Bai Feng. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan terbang di atas Shenzhou. Dia melompat dari Shenzhou dan berjongkok di samping Tan Yun dengan tergesa-gesa, air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, Tan Yun yang mengerikan perlahan membuka matanya, tidak ada rasa sakit di wajahnya yang pucat, tetapi hanya senyuman. Ia hanya senyum. Ini adalah senyum kelahiran kembali setelah bencana. "Zishan, paman, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Hidupku sangat sulit dan aku tidak akan mati," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata dengan lemah, dia mengorbankan menara Ling Qiao di telinganya. "Puan, aku akan membawamu masuk," ucap Zishan membungkuk dan memeluk Tan Yun, melangkah ke lantai pertama menara Ling Qiao, dan mundur setelah beberapa saat. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun mengenakan jubah putih dan melangkah keluar dengan wajah murung. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk mulai berurusan dengan Raja Dewa Titan di masa depan. "Yuner, Tasi Guluo, dan Spartaro sangat marah sehingga mereka bahkan ingin membunuhmu terlepas dari identitasmu, keduanya jelas ingin karena Raja Dewa Titan," ucap Bai Feng. "Iya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "Paman, Anda dapat memimpin orang ke tambang lagi dengan tenang. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya, saya tahu bagaimana menghadapinya," ucap Tan Yun. "Oke," ucap Bai Feng, "mengorbankan kuil ruang waktu biji sesawi, dan biarkan keluarga Bai terus menambang." Waktu berlalu. 1,5 tahun kemudian, di kota tentara Titan. Di Istana Para Dewa, sebuah istana dengan ketinggian 1.000.000 kaki, wajah Raja Dewa Titan muram. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Tasi Guluo dan Spartaro meninggalkan kota militer Titan untuk pergi ke tambang. Mengapa belum mereka kembali? Apakah ada kecelakaan? Tidak, Raja Dewa ini harus pergi dan melihat sendiri. Jika pasukan keluarga Bai berani bersikap kasar kepada para Titan saya, Raja Dewa ini ingin Raja Dewa Bai Cheng tidak baik, ucap Raja Dewa Titan. Raja Dewa Titan mengambil keputusan dan terbang keluar dari aula. Setelah setengah jam, dia terbang keluar dari kota tentara Titan dengan tendangan voli. Waktu berlalu. Setahun kemudian, di Ngarai, di sumber tambang. "Yuner, diperkirakan dalam 3 hari, waktu di sini akan selesai," ucap Bai Feng datang ke Tan Yun sambil tersenyum. "Yah, begitu penambangan selesai, kamu bisa pergi sesegera mungkin," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Yuner, apakah meteorit besi yang ditambang sekarang cukup untukmu?" ucap Bai Feng bertanya. "Ini masih sedikit lebih buruk, di masa depan, ketika besi meteorit cukup ditambang, saya harus menyusahkan paman saya untuk membantu terus menemukan meteorit ruang angkasa," ucap Tan Yun. Sama seperti Tan Yun dan keduanya sedang berbicara, sebuah suara tua yang bersemangat terdengar di langit, berkata, "Fenger, Yuner, kamu semua baik-baik saja, aku khawatir sampai mati," ucap suara itu. Detik berikutnya, sinar cahaya Cian turun dari langit di depan Tan Yun dan mereka berdua, berubah menjadi Dewa Raja Bai Cheng. "Ayah, kamu tidak perlu khawatir, anak ini baik-baik saja."
Bai Feng berkata dan menatap Tan Yun, jika Yuner tidak tiba tepat waktu, anak ini akan sengsara, ucap Bai Feng. Baiklah, Dewa Raja Bai Cheng. Dia memandang Tan Yun sambil tersenyum, Yuner, kamu milikku sendiri, aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua ini, lalu sampai jumpa di luar, kan, ucap Bai Cheng. Kamu benar, kata Tan Yun sambil tersenyum. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng membuang senyumnya, memandang Bai Feng dan berkata, saudara-saudaramu, setelah mengetahui bahwa kamu dalam bahaya, sebenarnya menggunakan peraturan militer kota militer Qingtian sebagai alasan untuk tidak menyelamatkan mereka dan menjadi aku sangat kecewa dengan mereka. Ayah, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, jadi kamu tidak perlu marah, bukankah ini anak baik, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu harus berpikir apa dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Ada apa, ayah, ucap Bai Feng bertanya. Fenger, ayah tahu bahwa di antara saudara-saudaramu, meskipun kamu lemah, kamu berusaha untuk memenangkan saudara-saudara lainnya, Raja Bai Cheng berkata, ayah juga tahu bahwa kamu selalu ingin menjadi komandan muda kota tentara Qingtian. Ini adalah keputusan ayah, hari ini, dan ketika aku kembali ke kota militer Qingtian, aku akan menganugerahkanmu sebagai komandan muda, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa posisi komandan muda adalah keberadaan nyata di bawah satu orang dan di atas ratusan juta orang di kota militer Qingtian. Kecuali komandan besar Raja Dewa Bai Cheng, semua orang harus mematuhi perintah komandan muda. Anak ini berterima kasih pada ayah, Bai Feng membungkuk dalam-dalam, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Bai Feng. Anak baik, aku percaya padamu sebagai seorang ayah, tetapi kamu harus berjanji satu hal untuk ayahmu, ucap Raja Bai Cheng. Ayah, tolong bicara, ucap Bai Feng bertanya. Raja Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara-saudaramu tahu bahwa Yuner selalu menganggapmu sebagai pamanmu, jadi mereka tidak berani mengambil tindakan terhadapmu dengan mudah. Saudara-saudaramu akan meninggalkan saudara kandung. Tebakan ayah, cepat atau lambat, mereka akan menyerang Anda, dan ayah akan mengatur orang yang kuat untuk melindungi Anda di masa depan. Anda harus berjanji, jika mereka benar-benar menyerang Anda, saya harap Anda akan mengingat persaudaraan Anda dan jangan menyakiti hidup mereka, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Bai Feng mengangguk dan berkata, ayah, jangan khawatir, anak ini mengerti apa yang harus dilakukan, ucap Bai Feng. Yah, sangat bagus, ucap Raja Dewa Bai Cheng tersenyum puas. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Yuner, terima kasih, jika kamu tidak melayani sebagai bawahan paman Anda tidak akan bersama Anda, dan jabatan komandan yang lebih rendah pasti akan terus bersama paman Anda, ucap Bai Feng. Seperti yang dikatakan Jenderal Besar Bai Feng, jika bukan karena Tan Yun yang bergabung dengan pasukan Bai, dan menjadi prajurit Jenderal Besar Bai Feng, dia tidak menjadi dewa perang di kota tentara Qingtian, dan kemudian dia disukai oleh Lingxia Tianzun dan menjadi murid bernama. Pada akhirnya, dia menjadi murid langsung, dan dia mungkin tidak dihormati oleh ayahnya. Ya, Tan Yun berkata melalui suaranya. Pada saat ini, wajah Raja Dewa Bai Cheng berubah lurus dan dia bertanya, Fenger, Jenderal Besar Kota Tentara Titan, apakah telah menyerang pasukan keluarga Bai saya, ucap Raja Bai Cheng. Senyum di wajah Bai Feng digantikan oleh jejak kesedihan, 3.000 pasukan keluarga Bai yang menambang dipotong tangan mereka oleh mereka, dan kemudian mereka dibunuh secara brutal, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng sangat marah, tidak ada alasan, sebagai seorang ayah, kita harus pergi ke kota militer Titan untuk menemukan teori Raja Dewa Titan, ucap Bai Cheng. Ayah, tenang, kamu tidak harus pergi. Yuner telah membalas 3.000 pasukan keluarga Bai, ucap Bai Feng. Kata-kata Jenderal Dewa Bai Feng selanjutnya membuat wajah Dewa Raja Bai Cheng sangat berubah. Ayah, Yuner membunuh semua 300.000 tentara Titan dengan marah, dan 3 jenderal besar lainnya juga mati, ucap Bai Feng. Raja Dewa Bai Cheng melebarkan matanya yang keruh mengandung kejutan 3 poin dan kesungguhan 7 poin, Yuner, kamu telah membunuh begitu banyak orang, jika Tuan Lingxia Tianzun tahu, dia pasti akan marah. Lord Lingxia Tianzun berkata bahwa bawahan para dewa utama tidak boleh saling membunuh, ucap Bai Cheng.
Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, Anda tidak perlu khawatir, saya tahu bagaimana menghadapinya, ucap Tan Yun. Ekspresi Dewa Raja Bai Cheng masih khusyuk. Apa yang terjadi kemudian? Apakah masih ada orang di kota tentara Titan yang datang untuk meminta dosa, ucap Bai Cheng. Ya, Tan Yun berkata, wakil komandan kota tentara Titan Tasiguluo, Komandan Spartaro datang, juga dibunuh olehku, ucap Tan Yun. Kamu membunuh mereka, Raja Bai Cheng berseru, Yuner, kamu hanya Raja Suci kelas 4, dan Tasiguluo adalah Raja Dewa kelas 3, dan Spartaro adalah Raja Dewa kelas 4. Juga, masalah ini harus dirahasiakan, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan setelah keluar. Tuan Tianzun memiliki perintah, tidak peduli kejahatan apa yang telah mereka lakukan, para dewa besar memiliki perintah. Wang Du tidak berhak untuk mengeksekusi secara pribadi, dan mereka yang melanggar perintah akan dihukum berat, ucap Bai Cheng. Saat Raja Dewa Bai Cheng berbicara, Raja Dewa Titan yang berada ribuan kaki di langit, baru saja terbang ke ngarai dan muncul di atas kepala Tan Yun dan mereka bertiga, dia mendengar kalimat terakhir Raja Dewa Bai Cheng. Wosh! Raja Dewa Titan terbang turun dari langit dan mendarat di depan Raja Dewa Bai Cheng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang baru saja Anda katakan tentang pangkat militer ke atas, tidak peduli kejahatan apa yang mereka lakukan, Mayor Raja Dewa tidak mengeksekusi kekuasaan secara pribadi. Mungkinkah Anda, seorang lelaki tua, membunuh Tasiguluo dan Spartaro, ucap Raja Dewa Titan. Tanpa menunggu Dewa Raja Bai Cheng berbicara, Tan Yun menatap Raja Dewa Titan raksasa dan berkata dengan dingin, apa namanya, itu benar, Tasiguluo dan Spartaro sudah mati. Dan 300.000 tentara Titan juga dibunuh olehku, apa yang bisa kamu lakukan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Titan sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Jing Yun, Raja Dewa ini telah membuat pencapaian besar dalam melindungi alam Dewa Hongmeng, dan memberikan kontribusi besar, bahkan jika Anda adalah murid Dewa Tianzun, Anda tidak dapat mempermalukan Raja Dewa ini seperti ini. Raja ingin mengajarimu yang bodoh ini langit tinggi dan bumi tebal, ucap Raja Titan. Begitu suara itu jatuh, Raja Dewa Titan mengangkat kaki kanannya dan akan menginjak Tan Yun. Kamu berani, ucap Dewa Raja Bai Cheng meledak dengan napas Raja Dewa kelas 9, dan ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba, suara dingin dan menyenangkan bergema di seluruh dunia, Raja Dewa Titan, dengan Tianzun ini, Anda berani menyentuh adik laki-laki saya dengan jari, ucap Saura wanita tiba-tiba datang. Detik berikutnya, seorang gadis jangkung, ramping dalam gaun merah muda, dengan sosok ramping, turun dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Gadis dengan rok merah muda tidak lain adalah Mu Zhen Tianzun. Setelah itu, Jenderal keluarga Bai, bernama Tang Ping, jatuh dari langit dan mendarat di belakang Tan Yun. Saya telah melihat Tuan Tianzun, ucap Raja Dewa Titan buru-buru menarik kembali kaki kanan yang dia menginjak ke arah Tan Yun, menatap Mu Zhen Tianzun dan membungkuk dalam-dalam. Mu Zhen Tianzun mendengus dingin. Tianzun ini sudah tahu apa yang terjadi, meskipun sumber besi di meteorit ruang waktu ditemukan oleh kota tentara Titan Anda. Tapi kemudian Anda berhenti menambang, dan mengapa keluarga Bai tidak dapat menambang? Kalian prajurit Dewa Titan benar-benar memotong tangan 3.000 tentara keluarga Bai dan kemudian membunuh mereka secara brutal, benar-benar keterlaluan, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Raja Dewa Titan mengerutkan kening dan membungkuk, Tuan Tianzun, mereka hanya tahu salah satu dari mereka dan tidak mengenal yang lain. Mereka, tentara keluarga Bai, membantai 300.000 tentara Titan saya, dan 3 jenderal besar, bahkan wakil komandan Tasiguluo dan komandan Spartaro dibunuh. Lingxia Tianzun memiliki perintah, dan tidak ada yang berhak mengeksekusi secara pribadi pejabat militer di atas Dewa Agung, tetapi mereka melakukannya. Tuan Mu Zhen Tianzun, tolong bicarakan masalah ini. Bagaimana menghadapinya, ucap Raja Dewa Titan. Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun mengerutkan kening, memandang Dewa Raja Bai Cheng dengan sedih, dan bertanya, apakah kamu benar-benar membunuh Tasiguluo dan Spartaro, ucap Mu Zhen Tianzun. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Bai Cheng menjawab, ya, bawahan membunuh mereka, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fenger dan Yuner, ucap Bai Cheng. Setelah mendengar ini, Tan Yun merasakan perasaan hangat di hatinya. Tuan Mu Zhen Tianzun, Anda juga mendengarnya,
dia mengakuinya sendiri, generasi muda akan pergi ke Tuan Lingxia Tianzun sekarang dan biarkan dia melakukan keadilan. Raja Dewa Bai Cheng, tolong, ucap Dewa Titan. Ketika Mu Zhen Tianzun hendak berbicara, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Raja Dewa Bai Cheng, setuju untuk pergi bersamanya, aku akan membiarkannya pergi tanpa makanan, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, jika kamu pergi, siapa yang akan takut pada siapa, ucap Bai Cheng. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng mengatur agar Dewa Bai Feng melanjutkan penambangan, dan dia, Tan Yun dan Dewa Raja Titan naik ke Shenzhou Mu Zhen Tianzun. Mu Zhen Tianzun mengendarai perahu Shenzhou dan membawa semua orang pergi. Sebelum pergi, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Jenderal Besar Bai Feng, Paman, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Juga, kirim seseorang kembali ke King Tian Juncheng, beritahu istri saya bahwa aku aman, dan beritahu mereka bahwa setelah saya pergi ke kota ilahi Hongmeng, ada hal lain yang harus ditangani, dan diperkirakan akan memakan waktu lama untuk kembali, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, setahun kemudian. Di kota ilahi Hongmeng, di istana ilahi Hongmeng, di aula yang megah, Raja Dewa Titan membungkuk kepada Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan Tianzun, inilah yang terjadi. Guluo dan Spartaro juga terbunuh. Tolong, Tuan Tianzun, tegakkan keadilan bagi bawahan dan hukumlah Raja Dewa Bai Cheng dengan keras, ucap Dewa Titan. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Bai Cheng, nada suaranya tiba-tiba dingin, Titan apakah yang dikatakanmu itu benar, ucap Lingxia Tianzun. Itu benar, ucap Raja Dewa Bai Cheng. Sombong, ucap Lingxia Tianzun benar-benar marah. Pada saat ini, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Raja Dewa Bai Cheng, kemampuanku untuk melewati tantangan, dan dengan bantuan Zishan, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang pembunuhan Tasi Guluo dan Spartaro, di masa depan, musuh saya akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuh saya, dan saya akan kurang beruntung, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Bai Cheng berkata, Yuner, jangan khawatir, aku akan mengurus pembunuhan itu untukmu, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku jamin kamu aman dan sehat, ucap Tan Yun. Ketika keduanya bersuara, Lingxia Tianzun melihat Dewa Raja Bai Cheng, dia berkata, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah, ucap Lingxia Tianzun. Puan, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan, pada saat ini, Tan Yun membungkuk. Yuner, kamu tidak perlu memohon belas kasihan untuk masalah ini, kata Lingxia Tianzun. Guru, murid tidak akan memohon kepada Dewa Raja Bai Cheng, tetapi ada beberapa fakta yang harus diberitahukan kepadamu, kata Tan Yun. Baiklah, kalau begitu kamu bicarakan itu, kata Lingxia Tianzun. Baik guru, Tan Yun berkata dengan jujur, 300.000 prajurit ilahi Titan semuanya dibunuh oleh murid, ucap Tan Yun. Apa, kamu membunuhnya, ucap Lingxia Tianzun berkata tidak senang. Iya, guru, Tan Yun berkata dengan wajah datar, guru, dengarkan murid Anda. Memang benar bahwa besi meteorit waktu ditemukan oleh kota tentara Titan terlebih dahulu, tetapi mereka berhenti menambang di tengah-tengahnya, dan kemudian tentara keluarga Bai mengetahuinya, jadi mengapa tentara keluarga Bai saya tidak dapat menambang? Tidak ada ketentuan untuk membuktikan bahwa tambang itu berasal dari kota tentara Titannya. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka memotong tangan 3.000 tentara keluarga Bai yang membuka tambang, dan kemudian dengan kejam membunuh mereka. Membunuh mereka adalah untuk membalas dendam, biarkan Raja Dewa lainnya tahu bahwa pasukan keluarga Bai saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyebabkan masalah, dan tidak takut pada pasukan manapun. Jadi murid membunuh 300.000 tentara Titan, tentu saja, ini bukan hanya salah satu alasannya. Alasan kedua adalah bahwa 3 jenderal besar di kota tentara Titan ingin membunuh murid ini, jadi Raja Dewa Bai Cheng mengambil tindakan. Juga, Tasi Guluo, Spartaro adalah murid Raja Dewa Titan, dan keduanya menyesal bahwa murid ini telah membunuh putra Raja Dewa Titan di upacara ulang tahun Simin dan Siyin, jadi keduanya ingin membunuh murid ini. Ketika mereka menyerang murid, mereka berdua membuat kata-kata kasar kepada Anda guru. Mereka tidak menganggap Anda serius. Mereka bahkan ingin membunuh murid dan kemudian membunuh 97.000 pasukan keluarga Bai yang hadir, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Lingxia Tianzun sangat marah, Yuner,
apakah Tashiguluo dan Spartaro benar-benar tidak menghormati guru, ucap Lingxia Tianzun. Itu benar guru, mereka berpikir bahwa Tuer masih muridmu, Tashiguluo dan Spartaro bahkan berani melakukannya, siapa yang memberikannya keberanian, itu pasti jelas adalah Raja Dewa Titan. Atau, itu diperintahkan oleh Raja Dewa Titan, ucap Tan Yun. Puan Tianzun, Jing Yun hanya omong kosong, ucap Raja Dewa Titan buru-buru berbicara. Omong kosong, Tan Yun menyela, Anda tidak percaya, kan? Yah, saya akan membuat Anda percaya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan membungkuk ke Lingxia Tianzun, Guru, apa yang aku katakan tidak berguna, tolong lihat, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan ilahi memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam video tersebut, Tashiguluo berkata dengan sungguh-sungguh kepada Spartaro, kakak senior, bunuh Jing Yun, lalu usir semua pasukan keluarga Bai, dan kemudian ciptakan ilusi bahwa mereka dibunuh oleh iblis luar angkasa, tidak ada yang tahu kita membunuhnya. Oke, Spartaro menjawab. Tashiguluo menatap Tan Yun, matanya merah, kamu bajingan membunuh anak tuanku pada upacara ulang tahun Li Xiyin dan umur panjang Li Ximin, dan membunuh anakku lagi hari ini, wakil komandan ini ingin kamu hidup daripada mati. Ketika dia melihat ini, Raja Dewa Titan melebarkan matanya, sementara wajah Lingxia Tianzun menjadi suram, tapi gambar memori berikutnya membuat Lingxia Tianzun marah. Dalam gambar, Tan Yun yang terluka parah dan berdarah dari 7 lubang, ditunggangi Spartaro dalam upaya untuk mematahkan leher Tan Yun. Ketika leher Tan Yun dipelintir hingga batasnya, Jenderal Besar Bai Feng di Shenzhou yang jauh melihat penampilan tragis Tan Yun, dan dia menangis, meraung, Spartaro, Jing Yun adalah murid langsung yang disukai oleh Tianzun, kamu tidak bisa membunuh dia. Memang kenapa jika dia murid Lingxia Tianzun, jadi apa, ketika komandan ini membunuhnya, dan kemudian membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa Jing Yun dibunuh oleh komandan ini, apa? Spartaro mengutuk. Segera, Tan Yun merilis gambar memori dan berkata, Guru, jika bukan karena kedatangan Dewa Raja Bai Cheng saat itu, murid ini pasti sudah mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun sangat kesal sehingga tubuhnya gemetar, dia menjulurkan jari, dan menunjuk ke arah Raja Dewa Titan dengan marah, Spartaro adalah muridmu, dia benar-benar berani memarahi Tianzun ini, Raja Dewa Bai Cheng membunuhnya dengan baik, dan terbunuh di tempat, ucap Lingxia Tianzun. Plok, melihat kemarahan Lingxia Tianzun, Raja Dewa Titan berlutut dengan tulus dan ketakutan, dan bersujud, Tuan Tianzun berkata bahwa 2 pemberontak di bawah komandonya harus mati, ucap Raja Dewa Titan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.